Kasus korupsi oleh para pejabat dan direksi tanah air sudah seperti rahasia umum. Tumpulnya hukuman dan banyaknya permainan politik yang kotor membuat tingkat korupsi di Indonesia semakin tinggi. Bahkan nih, korupsi tahun ini mencapai titik tertinggi jumlah kerugian negara yang dihasilkan oleh para koruptor yang akan kita bahas nanti. Dengan total korupsi sebanyak ini, uang yang tadinya harus menjadi fasilitas negara, malah menjadi fasilitas keluarga. Dan kira-kira siapa saja nih para koruptor dengan banyaknya kerugian negara? Ini akan kita bahas bersama-sama. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan share video ini and check it out. Korupsi asuransi Jiwasraya. Di urutan kelima, ada korupsi asuransi Jiwasraya yang menghasilkan kerugian sebesar 16,8 triliun. Kasus ini disebut bermula pada tahun 2002. Saat itu, BUMN asuransi itu dikabarkan sudah mengalami kesulitan. Berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak 2006. Alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya nih justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia, seperti Manchester City pada 2014. Berlanjut pada tahun 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian United sebesar 15,3 triliun. Pada September 2019, kerugian menurun jadi 13,7 triliun. Dan pada November 2019, Jiwasraya mengalami negative equity sebesar 27,2 triliun. Nah, akibatnya, kasus korupsi ini dicap sebagai salah satu korupsi asuransi terbesar di sepanjang sejarah Indonesia. Korupsi Asabri dengan total kerugian 22,7 triliun. Korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diketahui menghasilkan kerugian negara sebesar 22,7 triliun. Dalam perkara ini, para pejabat PT Asabri menggunakan uang dari potongan gaji anggota TNI, Polri, dan ASN Kementerian Pertahanan yang digunakan untuk tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun. Uang itu diinvestasikan melalui saham dan reksadana. Tapi tidak semua investasi itu menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, beberapa justru mengalami kerugian. Kerugian keuangan negara akibat tindakan korupsi ini mencapai 22,7 triliun. Akibatnya, Mayor Jenderal Purnawirawan Adam Rahmat Dameiri selaku Direktur Utama dikatakan bersalah dan divonis selama 20 tahun penjara dengan denda sebesar 800 juta rupiah. Selain itu, Majelis Hakim juga menyatakan Adam turut menikmati uang korupsi tersebut, maka ia dikenakan pidana pengganti sebesar 17,9 miliar rupiah. Kasus korupsi PT TPPI dengan total kerugian 42,4 triliun. Mantan Direktur Utama PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia, Honggo Wendratno dituntut 18 tahun pidana penjara dengan denda 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan atas kasus pertunjukan kondensat bagian negara. Perbuatan mereka diduga menyebabkan kerugian negara sebesar 37,8 triliun dalam penunjukan kondensasi negara. Kasus ini bermula pada saat PT TPPI Limbung diterpa krisis 1998. Setelah itu, perusahaan itu dibantu bangkit oleh pemerintah. Puncaknya, PT TPPI mengalami kesulitan keuangan pada 2008. Sebab, harga bahan baku sangat mahal, namun harga jual sangat murah. Akibatnya, PT TPPI merugi. Kepala BP Migas menindaklanjuti dengan menyuntik dana ke PT TPPI sebesar 2,7 miliar US dollar. Ternyata malah menjadi masalah. PT TPPI kemudian mengembalikan uang sebesar 2,5 miliar US dollar ke Kemenq sehingga masih banyak selisih uang yang belum dikembalikan. Korupsi lahan sawit Surya Darmadi dengan total kerugian 87 triliun. Kasus ini bermula ketika Bupati Indragiri Hulu tahun 1999 hingga 2008, Raja Kamsi Rahman menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan kepada 4 perusahaan PT Duta Palma Group. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Banyu Bening Utama, PT Panca Argolestari, PT Palma I, dan PT Sebrina Subur pada tahun 2007.
Kendati demikian, kelengkapan perizinan lokasi dan usaha perkebunan dibuat secara melawan hukum dan tanpa adanya prinsip-prinsip dengan tujuan yang jelas. Akhirnya, pada Agustus 2022, Kejaksaan Agung menetapkan Surya sebagai tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luas 37.000 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Sepanjang 2003 sampai 2022, lahan tersebut digarap tanpa izin oleh perusahaan kelapa sawit milik Surya Group Duta Palma. Atas tindakannya, Surya dijerat pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyebabkan kerugian negara sebesar 78 triliun. Mega korupsi timah oleh Harvey Mois, Helena, dan 16 tersangka lainnya dengan total kerugian 271 triliun rupiah. Pada tahun 2018 sampai 2019, tersangka HLN selaku manajer PT QSE diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerjasama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Perbuatan itu dilakukan dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana corporate social responsibility yang sejatinya menguntungkan diri tersangka sendiri dan para tersangka lainnya. Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses perhitungan melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lainnya. Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hingga saat ini, kasus mega korupsi ini belum menemukan titik terang. 18 tersangka belum dijeratkan hukuman dan akan kita usut terus kasus ini ya Sobat Pintu. Dan itu dia 5 korupsi yang memakan kerugian paling besar di negara ini. Dengan total korupsi lebih dari 400 triliun, kira-kira uang tersebut dialokasikan ke pembangunan jalan atau ke rumah masyarakat sudah dapat berapa ya? Nah misalnya nih, untuk satu rumah aja kita targetkan di angka 300 juta. Maka sudah ada lebih dari 333.000 rumah masyarakat yang bisa dibangun. Ya kalau begitu nggak perlu nabung lagi dong buat tapera ya. Bagaimana nih tanggapanmu Sobat Pintu atas kasus korupsi ini? Kira-kira ada kasus korupsi lain yang belum kita bahas di video ini? Dan jangan lupa selalu untuk cek-cek video lainnya di channel Pintu Belakang. Dan sampai jumpa di video berikutnya.